Dia berteriak tali pengamannya belum terpasang, namun petugas tetap mendorongnya ke ziplin. Anehnya pria itu malah tampak sangat menikmatinya. Dia hanya bercanda dengan istrinya. Tak disangka, sebentar lagi dia tak bisa tertawa karena tali pengamannya mulai retak, sementara pria itu tidak sadar. Saat tengah meluncur di ziplin, pria itu sadar ada kejanggalan, tapi sudah terlambat. Ketakutan, pria itu segera mencengkeram kabel baja di atasnya dan menjepitnya dengan kaki, sebab di bawahnya jurang maut. Jatuh berarti mati. Lalu dia berteriak minta tolong. Saat petugas datang, Jack sudah lemas karena memaksakan diri. Petugas segera memegangnya, namun Jack hanya bertahan beberapa detik sebelum benar-benar kehabisan tenaga. Istrinya ketakutan dan menyuruh staf menelepon penyelamat, lalu ia berlari turun gunung mengikuti kabel baja ke lokasi jatuh. Ia menelepon ponsel suaminya dan menemukannya lewat dering ponsel dalam kondisi sekarat. Untungnya, sang suami masih bernapas. Begitu tim penyelamat tiba, sang istri segera membawa suaminya ke dalam mobil. Saat sang istri akan masuk mobil, petugas medis melarangnya karena mereka sedang berlibur di negeri asing. Karena kendala bahasa, petugas medis sulit berkomunikasi. Agar suaminya cepat ditolong, Lisa meminta kartu nama rumah sakit dan menyuruh mereka segera berangkat. Ia lalu membuntuti ambulans dengan motornya sekencang mungkin di tempat asing itu, agar tidak tertinggal. Tindakan ini menunjukkan betapa Lisa sangat memedulikan suaminya. Saat sampai di persimpangan, mobil kecil menabrak Lisa hingga ia tersungkur. Ketika Lisa bangkit kembali, ambulans sudah lenyap tanpa jejak. Seolah-olah semua ini memang ada yang sengaja menghalanginya. Benar saja, di rumah sakit tujuan, resepsionis bilang tak ada pasien baru masuk, membuat Lisa terpukul. Ia mencari ke rumah sakit lain namun hasilnya nihil. Suaminya hilang seketika. Dalam putus asa ia melapor ke polisi tapi hanya disuruh pulang dan menunggu kabar. Di negeri asing tanpa bahasa setempat, ia merasa benar-benar sendirian dan tak berdaya. Saat tahu Jack hilang, keluarganya pun langsung terbang ke sana. Mencari suaminya, Lisa membawa polisi ke lokasi kereta gantung kemarin. Namun, petugas yang menolong suaminya justru mengaku tak kenal Lisa. Lisa tidak mengerti mengapa orang itu berbohong. Apakah ada rahasia besar yang tersembunyi di balik semua ini? Lisa kembali ke kereta gantung, menjebak petugas itu dengan pengait, lalu menyeretnya meluncur bersama. Di tengah jalan, Lisa merekamnya dan mendesak alasan dia berbohong pada polisi. Setelah Lisa mengancam akan melepas pengamannya, barulah petugas itu ketakutan dan membongkar semua kebenaran. Ternyata, ambulans yang datang itu adalah milik geng kriminal lokal yang memeras turis asing seperti Lisa. Staf kereta gantung hanya mengejar komisi perantara tanpa tahu kemana pacarnya akan dibawa. Tak lama kemudian, Lisa membawa bukti rekaman video ke kantor polisi dan meminta kepala polisi segera menangkap kedua anggota geng tersebut. Tak disangka, kepala polisi tak tergerak dan menuduh Lisa main hakim sendiri. Ia lalu memanggil anak buah untuk menangkapnya. Lisa tak tahan lagi, ia memukul polisi di sampingnya lalu kabur keluar. Namun terlalu banyak polisi menghadang. Lisa sempat melawan lalu diborgol. Usai diinterogasi, Lisa dibawa ke mobil. Kepala polisi bilang mereka akan mengantarnya ke kedutaan untuk dideportasi. Namun setelah masuk ke mobil, Lisa menyadari ada yang tidak beres. Mobil tak ke kedutaan, malah menuju ke jalan kecil di hutan yang sepi. Kedua polisi turun dan mulai menggali lubang. Saat itulah Lisa sadar bahwa mereka bersekongkol dengan geng kriminal untuk membunuhnya. Namun yang benar-benar tak terduga, Lisa sama sekali tidak panik pada saat itu. Ayah Lisa, eks pasukan khusus. Demi perlindungan diri, ia